Apa itu kontrasepsi? Untuk kebaikan orang tua dan anak, jumlah anggota keluarga perlu direncanakan dengan matang. Baik karena alasan keuangan maupun kesehatan. Banyak pasangan ingin memberi jarak antar kehamilan. Jika pasangan ingin berhubungan seksual tetapi belum siap memiliki anak, maka mereka perlu menggunakan kontrasepsi. Kontrasepsi adalah cara untuk mencegah terjadinya kehamilan. Secara umum, metode kontrasepsi terbagi menjadi 4 kelompok utama, yaitu alami, mekanik, kimia, dan bedah. Metode ritme atau disebut juga metode masa subur didasarkan pada fakta bahwa dalam setiap siklus menstruasi ada waktu tertentu di mana pembuahan paling mungkin terjadi. Hubungan seksual harus dihindari pada masa subur ini jika ingin mencegah kehamilan. Sel telur hanya bisa bertahan sekitar 2 hari di dalam saluran reproduksi wanita, sedangkan sperma bisa bertahan hingga 5 hari. Jadi, masa subur biasanya terjadi antara hari ke-12 sampai ke-16 sejak awal menstruasi. Perempuan yang menggunakan metode ini harus mencatat siklus menstruasi secara teratur. Mereka juga bisa mencatat suhu tubuh harian karena peningkatan suhu menandakan terjadinya ovulasi. Selain itu, cairan serviks yang menjadi lebih kental juga dapat menunjukkan masa subur. Namun, metode ini tidak terlalu akurat karena panjang siklus menstruasi bisa berubah akibat stres atau penyakit. Karena itu, metode ini tidak cocok bagi wanita dengan siklus tidak teratur, dengan tingkat kegagalan mencapai 14-24% per tahun. Metode alami lainnya adalah menarik penis sebelum ejakulasi, coitus interruptus. Meskipun sederhana, tingkat kegagalannya cukup tinggi, yaitu sekitar 22% per tahun. Metode mekanik disebut juga metode penghalang, karena mencegah sperma masuk ke rahim. Contohnya adalah kondom, diafragma, dan alat kontrasepsi dalam rahim, IUD. Kondom adalah selongsong tipis dari karet, biasanya lateks, yang dipasang pada penis yang ereksi sebelum berhubungan. Bagian ujung kondom menampung sperma agar tidak masuk ke vagina. Jika digunakan dengan benar, kondom cukup andal. Kondom juga mencegah penularan bakteri dan virus, baik dari pria ke wanita maupun sebaliknya. Namun, karena faktor seperti kebocoran atau ukuran yang tidak pas, tingkat kegagalan bisa mencapai 18% per tahun. Diafragma adalah penutup berbentuk kubah dari karet yang dipasang di atas leher rahim, serviks, untuk menghalangi sperma masuk ke rahim. Tingkat kegagalannya sekitar 15% per tahun. IUD, intrauterine device, adalah alat kecil dari plastik atau tembaga yang dimasukkan ke dalam rahim untuk mencegah menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Tingkat kegagalannya hanya sekitar 1%, sehingga termasuk sangat efektif. Spermisida adalah zat kimia yang berfungsi membunuh sperma. Biasanya berbentuk krim, gel, busa, tablet, supositoria, atau lembaran film tipis. Spermisida digunakan sekitar 15 menit sebelum berhubungan dan bisa digunakan bersama kondom atau diafragma agar lebih efektif. Pil kontrasepsi mengandung hormon estrogen dan progesteron sintetis yang mencegah ovulasi pelepasan sel telur. Hormon ini bekerja dengan menurunkan kadar hormon pemicu ovulasi, gonadotropin, sehingga siklus ovarium berhenti sementara. Pil diminum setiap 24 jam, mulai dari hari ke-5 hingga hari ke-25, siklus menstruasi. Setelah itu, pil dihentikan beberapa hari agar menstruasi terjadi, lalu dilanjutkan kembali pada hari ke-5 menstruasi berikutnya. Metode ini sangat efektif jika digunakan sesuai petunjuk. Namun, penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan efek samping, seperti penggumpalan darah, stroke, dan peningkatan risiko kanker payudara atau leher rahim. Tingkat kegagalan metode kimia berkisar antara 5-9% per tahun. Metode bedah terdiri dari 2 jenis operasi, vasektomi pada pria dan tubektomi, atau ligasi tuba, pada wanita. Pada vasektomi, saluran sperma dipotong dan diikat,
sehingga sperma tidak bisa keluar melalui penis. Tubuh tetap memproduksi sperma, namun sperma tersebut dihancurkan oleh sel imun tubuh. Pria tetap bisa berhubungan seksual karena hormon testosteron tetap diproduksi. Sedangkan pada tubektomi, saluran tuba pada wanita dipotong dan diikat agar sperma tidak dapat mencapai sel telur. Operasi ini tidak memengaruhi hormon atau perilaku seksual wanita. Meskipun metode ini sangat efektif dan permanen, perlu pertimbangan matang karena tidak bisa dibatalkan dengan mudah. Semua metode kontrasepsi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pilihlah metode yang paling sesuai dengan kondisi kesehatan dan kesiapan pasangan. Yang terpenting, rencanakan keluarga dengan bijak demi masa depan yang sehat dan bahagia.